Pak. Monggo teman-teman yang bisa kameranya dinyalakan, silakan untuk dinyalakan. Kita kita nggak perlu kenalan lagi ya. Udah kenal semuanya kemarin. Yang belum kenal, ya itulah. Kirim Saya saja belum CV kenal, ke. Pak. Hah? Belum kenal, Saya Mas belum Lobi? kenal. Monggo Nggih, Pak. Mas Lobi dinyalain kameranya. Orangnya yang mana nih? Nggih, Pak. Ganteng Pak orangnya Pak, menjaga Kak Jeffrey kemaslahatan. Nicole, Pak. Dari sedotan tapi, Pak. Emang boleh sealim ini, Pak. Mohon maaf teman-teman. Ini sebelumnya udah mengambil mata kuliah pengantar ilmu hukum belum? Turung Pak, turung. Belum. Waduh. Pengantar hukum Sebagian sudah ada, Pak. Sudah ada yang mengambil. yang yang di kuliah sini nggak ada mata kuliah pengantar ilmu hukum ya. Cuma ada Pengantar pengantar ilmu hukum umum udah ada, Indonesia. Pak. Dulu. Kalau Indonesia belum. Kalau pengantar ilmu hukum belum. Ada yang sudah. Udah. Di Sudan pernah. Oh, sudah pernah. Kalau pengantar ilmu hukum, pengantar ilmu hitam ya, bukan pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum ya, bukan pengantar ilmu hitam. Samsudin, Pak. Mas Lobi, sehat Mas Lobi? Sehat, Pak. Sehat. Mas Lobi ini aslinya dari mana, Mas? Dari Lombok, Pak. Oh, dari Lombok. Lombok. Nggih, Pak. Terus ketemu Rossi kemarin nggak? Sama Eng- Marquez. enggak, Pak. Oh, nggak sempat salaman kok gitu. Iya. Masih di Sudan itu, Pak. Masih di Sudan kemarin. Oh, di Sudan. Iya, Pak. Ini baru separuh ya yang masuk. Kita tunggu sebentar lagi. 13, 12 atau 5 menit ke depan kita tunggu teman-teman yang hadir nanti takutnya. Oh. Untuk teman-teman yang hadir di sini untuk absennya bisa melalui SIM saja ya. Daripada kita sampaikan satu-satu, nanti saya panggil juga satu-satu. Kalau N- nggak kelihatan orangnya berarti Baik di Pak. goib berarti. Sinyalnya ini Pak kurang mendukung untuk harapan daerah. Oh, alhamdulillah. Kalau sinyalnya kurang mendukung, monggo kameranya dimatiin, suaranya saja atau apanya materinya bisa di. Oke, yang lain silakan dinyalain kameranya.
Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, sehat semua, oke? Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Alhamdulillah sehat Pak. Oh, enggak, kameranya bisa dinyalakan, jangan pelit-pelit sama paket kalau apa ini loh, kalau mau kuliah dapat ilmu. Nah, oke, kan gitu kelihatan interaksinya kita dua arah, nggak kayak saya ngomong sama komputer doang. Hari ini kita akan gimana ya? Kita akan lanjutkan topik-topik bincang-bincang kita yang kemarin sudah pernah kita bincangkan. Sebenarnya ini mata kuliah yang penting sih sebenarnya mata kuliah dasar. Nah, mata kuliah dasar ini sebaiknya itu jangan di apa tuh di apa ya namanya tuh ya di di akhir kuliah disampaikan. Ini berbarengan dengan pengantar ilmu hukum. Berhubung teman-teman sudah dapat pengantar ilmu hukum di waktu kuliah kemarin, saya ingin tes sedikit, boleh nggak ya? Boleh lah. Oke, monggo teman-teman yang pernah mengambil mata kuliah ilmu hukum, saya ingin tanya nih loh, kepada saya lihat absen dulu. Mas Kasman hadir, Mas Kasman. Kasman. Mas Kasman. Oke, Mas Rifki. Rifki Ramadan. 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 Muhammad Didi Izzuddin. Nah, ini ada. Mas Didi, halo. Halo, Mas. Suaranya belum kedengaran, Mas Didi. Mas Didi. Ini, Mas. Kemarin kan sudah sempat mengambil mata kuliah ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum. Kira-kira menurut Mas Didi itu hukum itu apa sih? Hukum itu sendiri. Hukum apa yang bisa disampaikan, Mas Didi? Kira-kira apa? Oh, kita tidak menjudge Mas Didi salah dan kita tidak menjudge Mas Didi benar. Pendapat seseorang itu kan dikeluarkan. Suaranya nggak kedengeran, Mas? Ya, Mas. Nah, Om boleh baru kedengeran. Hukum adalah suatu peraturan untuk mengatur umat manusia. Oke, Ya, oke, bagus. Cukup, Mas Didi, atau ada tambahan lagi? cukup. Oke, tadi aturan yang unsur yang pertama kita pegang, aturan. Oke, itu bisa kita keep dulu, aturan. Terus aturan tersebut apa? Mengatur. Nah, aturan yang mengatur. Itu satu unsur. Baru satu unsur. Ada tambahan lagi dari teman-teman yang lain kira-kira yang lebih kooperatif. Mas Iqbal Hasan Albana sudah hadir. Mas Iqbal dan Hasan Albana. Hadir, Pak. Masya Allah. Mas Iqbal, monggo dinyalain kameranya Mas Iqbal. Tadi Mas Didi udah sampaikan kalau hukum itu adalah yang mengatur, yang apa tuh namanya tuh, yang mengatur dan saya lupa lagi tadi, yang mengatur dan aturan yang mengatur.
Eh, Oke. baik, mungkin menurut saya hukum adalah seperangkat alat yang menjaga keteraturan kehidupan kita. Menjaga keteraturan. Boleh, kita keep. Kita keep menjaga keteraturan. Ada lagi yang mau menambahkan? Kalau kita lihat dulu sebelum kita jauh melalang buana ke apa itu? Ke pengertian yang jauh. Hukum adalah seperangkat aturan yang enggak seperti itu. Kita lihat, kita tarik dari bahasanya dulu, teman-teman. Ini yang dari Arab kan tahu tuh. Hukum itu kan serapan, kata serapan dari bahasa Indonesia, dari bahasa Arab. Salah nggak saya? Enggak kan? Bahasa Arabnya adalah Hukum. hakama. Hakam. Betul nggak? Hakam. Ha, kaf, mim. Nah, apa arti dari hakam itu kira-kira? Dari teman-teman yang bahasa Arab. Kalau diterjemahkan secara literally bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Hakam itu apa Kebijaksanaan, Pak. kira-kira? Kebijaksanaan. Ada lagi yang atau itu saja kebijaksanaan kah? Saya nggak belajar bahasa Arab soalnya. Apa kira-kira? Hakam itu dari bahasa apa? Bahasa Arab yang diterjemahkan bahasa artinya kebijaksanaan. Betul? Gimana Mas Salim? Sependapat Mas Salim? Saya pernah belajar al-hukmu lugatan tapi dalam ilmu akidah itu, Pak. Oh, kalau hakam dalam bahasa Arab yang dari bahasa Arab yang mana? Yang bahasa pendidikan bahasa Arab ada? Dari kelas ini? Saya, Pak. Mas Hanif, mohon maaf, saya mengambil apa tuh terlalu lancang mengambil mata kuliahnya Mas Hanif. Mas Hanif, kalau di bahasa Arab ke bahasa Indonesia, hakam itu, hakaf mim itu diterjemahkan apa ya kira-kira Mas? Saat itu salah satunya itu apa namanya? Mengatur. Salah satu artinya juga bisa mengatur atau iya, mengatur lah yang ininya. Oke, berarti arti secara harfiahnya itu mengatur. Nah, Salah satu oke. maknanya ya, Pak. Maknanya adalah mengatur. Oke, kita pegang makna dari hakam itu. Nah, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, ini proses terjadi apa tuh? Bahasa. Nah, kenapa bahasa Arab kita gunakan bukan kalau kita berpedoman pada bahasa Belanda, kita kan eh, pernah juga dijajah Belanda dan juga kenapa kita tidak menggunakan kata law dan kenapa kita tidak menggunakan kata reh. Reh kalau dalam bahasa Belanda artinya hukum, kalau dalam bahasa Inggris hukum itu adalah law, sedangkan kita lebih menyerap bahasa Arab. Ini karena pada waktu sebelum eh, penjajahan Hindia Belanda, Belanda Indonesia, kemudian datang Inggris ke Indonesia, terlebih dahulu masyarakat Arab sudah datang kepada kita dalam bentuk perdagangan. Nah, orang Arab ini datang ke Indonesia ada berdagang. Nah, mereka oke, gini, gampangnya gini. Mereka tidak datang dengan apa tangan kosong seperti itu saja. Apabila kita ingin membuat, misalkan saya datang ke rumah Mbak Tikal, terus saya harus ngerti dulu apa sih hukum di rumah Mbak Tikal itu. Apa sih ketentuan yang saya harus datangi ke rumah Mbak Tikal itu? Boleh nggak saya datang ke rumah Mbak Tikal nggak pakai baju? Kan nggak boleh seperti itu. Nah, saya harus ngerti itu. Nah, orang Arab terus menanyakan itu kepada masyarakat Indonesia. Apa sih ketentuan yang harus saya apa tuh? Yang harus saya patuhi di wilayah ini dalam berdagang. Nah, masyarakat Arab datang berdagang kemudian menyebutkanlah istilah hakam tadi. Hakam sehingga di bahasa Indonesia kami menjadi hukum tadi. Lu, wih. Oke, udah bisa, wih. Oke, itu ya asal kata hakam tadi. Hakam berasal dari asal kata hukum dari bahasa hakam. Nah, tadi sempat teman-teman menyampaikan bahwa kalau
hukum itu adalah suatu aturan, kemudian ada aturan yang mengikat atau mengatur. Itu baru sederhana atau pengaturan yang bersifat sederhana atau lingkup bahasa dari terjemahan secara bahasa atau terjemahan secara terminologi kalau kita sebutkan secara bahasa. Nah, teman-teman sekalian, dalam ilmu hukum, penerjemahan bahasa itu tidaklah cukup untuk mengartikan suatu pengertian. Nah, kita lanjut ke pengertian secara harfiahnya atau secara keseluruhan dari ilmu hukum. Nah, bagaimana orang hukum, masyarakat hukum, ataupun sarjana-sarjana hukum dalam menemukan suatu pengertian? Untuk menemukan suatu pengertian di dalam hukum tersebut, kita harus mengerti dulu apa sih unsur-unsur di dalam kata tersebut, unsur-unsur dalam kata hukum tersebut. Nah, oke. Yang pertama, unsur dari hukum itu tadi sudah tepat sekali disampaikan oleh Mas Didi dan teman-temannya Mas Salim juga. Nah, yang pertama yaitu aturan. Aturan yang mengatur. Nah, itu unsur yang pertama dalam suatu aturan hukum. Nah, apakah cukup dengan aturan saja? Cukup nggak kira-kira dengan aturan saja kira-kira? Belum, nggak cukup. Nggak cukup. Diperlukan apa supaya aturan tersebut bergerak? Sanksi, Pak. Oke, kita pegang Paksaan. satu sanksi Paksaan. atau sanksi ya, bukan paksaan. Paksaan itu masuk ke dalam ranahnya pengaturan tadi. Mengatur artinya sudah dipaksa. Kemudian supaya paksaan tadi atau aturan tadi bisa bergerak ataupun berjalan dipatuhi harus ada hukumannya atau sanksinya. Oke, udah dua yang kita pegang. Oke, tapi Badan ada penegak hukum, satu Pak. ada apa gimana Mas Hanif? Bukan Oh, saya, Pak. kepencet. Oke, selanjut. Kita tadi ada dua unsur. Unsur yang pertama pengaturan, unsur yang kedua adalah unsur sanksi. Oke. Aturan sanksi, oke, sudah berjalan hukum. Tapi apakah suatu peraturan dan sanksi itu menciptakan suatu masyarakat yang apa itu namanya itu ya? Tertib. Nah, ketertiban tadi, tujuan dari hukumnya ada ketertiban. Bukan dari pengertian hukum suatu ketertiban, tapi tujuan hukum ketertiban. Apakah dengan pengaturan dan sanksi tadi cukup untuk menciptakan ketertiban? Tentu tidak. Diperlukan satu lagi hal yaitu dinamakan dengan norma. Norma itu yang menciptakan suatu orang itu mengarah kepada tujuan dari hukum itu sendiri, mengarah pada ketertiban tadi. Misalkan peraturannya yang atau peraturan bahwa setiap manusia itu dibolehkan beristri 10. Nah, apabila tidak beristri 10, maka dikenai sanksi. Apakah itu sudah masuk ke dalam suatu ketertiban? Nah, nanti tidak bisa ditertiban. Bahaya nanti. Ada aturannya, tapi aturannya membawa kesesatan. Bisa disebut dengan hukum. Tapi ada norma yang terakhir. Norma tadi yaitu aturan yang membawa suatu ketertiban tadi. Jadi, misalkan dilarang membunuh. Ada aturannya. Bila membunuh dipidana penjara maksimal hukuman mati dan minimal 20 tahun penjara. Ada sanksinya. Tapi pembunuhan tersebut bentuk dari norma. Menghilangkan nyawa seseorang itu merupakan bentuk dari norma. Oke, sampai di sini. Pelan-pelan saja kita. Paham sampai di sini? Ada yang ingin ditanyakan? Jadi kalau kita dapat simpulkan hukum itu berasal dari serapan bahasa Arab hakam yang artinya peraturan, terus itu baru secara terminologi, tetapi secara bahasa secara pengertian hukum itu adalah sekumpulan dari apa tadi kita sebut sekumpulan aturan-aturan yang terdiri atas norma-norma dan
sanksi-sanksi. Nah, itu pengertiannya. Cukup dari itu saja. Nanti teman-teman bisa mengembangkan, lihat dari pendapat beberapa ahli. Apa sih pengaturan dari hukum? Terus apa sih yang ahli ini menjabarkan hukum? Jadi nanti teman-teman akan lihat ada perbedaan pandangan berbagai macam pengertian hukum. Ada John Hobbes mengatakan hukum adalah sebagai sekelompok aturan. Ada yang JJ Review katakan berbeda lagi. Nanti teman-teman bisa lihat. Terus yang dalam negeri ada yang mengatakan bahwa itu merupakan kesepakatan dari masyarakat. Nah, bisa seperti itu juga aturan hukum tersebut. Nah, itu tergantung dari mana pandangan-pandangan orang tersebut melihat atau hukum. Ibaratkan kita, apabila kita melihat gedung dari sudut kiri, berbeda pengertiannya kita. Tapi kalau gila melihat dari sudut kanan, tentu juga berbeda pandangan kita terhadap hukum. Tapi pada intinya, unsur dari hukum tersebut ada 3 tadi. Ada pengaturan, ada sanksi, yang terakhir ada suatu norma yang mau mengarahkan kepada yang ketertiban tadi. Oke, itu ya untuk hukum. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini kita awali saja perkuliahan ini tanpa langsung ke materi tentang ilmu hukum. Apa tuh? Kita bahas terkait tentang silabus kita. Apa sih yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan? Nah, sudah kelihatan share screen saya, Bapak Ibu? Kalau belum kelihatan, tunggu sebentar. Sudah, Pak. Udah, Pak. Sampun, Ustazi. Mas Aziz sehat? Alhamdulillah. Oke, nah 1 semester ke depan teman-teman sekalian kita akan bahas tentang apa tuh pengertian, kemudian sejarah tata hukum Indonesia. Nah, gimana ya, teman-teman mungkin ini mata kuliah yang baru, sedikit apa ya terkejut nanti dengan tata hukum Indonesia yang sebelumnya tinggal di Sudan, sudah menjadi warga Sudan, dan sudah agak sedikit terlupa dengan kondisi Indonesia yang saat ini. Jadi ini ya, nanti saya akan ajarkan teman-teman untuk wake up call, artinya membangunkan teman-teman, ini loh hukum Indonesia. Nah, di hukum Indonesia selama 1 semester ke depan kita akan belajar di pertemuan pertama itu terkait dengan istilah, pengertian, sejarah, dan tata hukum Indonesia. Yang kedua itu kita akan masuk ke dalam klasifikasi hukum. Yang ketiga, kita lanjutkan materi kuliahnya dengan sejarah dan sumber-sumber hukum di Indonesia. Yang keempat ada tata hukum, dasar-dasar hukum tata negara. Yang kelima ada dasar-dasar hukum administrasi negara. Yang keenam ada hukum adat itu sendiri. Dan ketujuh itu ada tata hukum negara, administrasi, dan hukum adat. Nah, setelah itu kita UTS. Baru setelah UTS kita lanjutkan materi kuliah kita dengan dasar-dasar hukum pidana, dasar-dasar hukum perdata, dasar-dasar hukum pidana dan hukum perdata, terus hukum Islam, hukum acara, hukum internasional, dan selain terakhir adalah hukum internasional terakhir. Oke, itu yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Jadi di dalam semester ini kita tidak fokus membahas satu hukum saja, tetapi kita akan bahas segala bentuk fokus hukum. Ada hukum tata negara, ada administrasi negara, ada hukum Islam, hukum acara, dan hukum perdata dan pidana. Nah, teman-teman, sebelum masuk ke materi yang pertama tentang istilah dan sejarah tata hukum Indonesia, teman-teman harus mengerti bahwa Indonesia itu menganut sistem hukum sendiri atau sumber hukum sendiri, tidak seperti hukum-hukum lainnya. Nah, kita ada 3 hukum yang kita jadikan sumber sebagai sumber hukum. Yang pertama ada sumber hukum itu dari hukum Belanda, yang kedua sumber hukum itu sumber hukum adat. Yang ketiga ada sumber hukum Islam. Nah, kemarin sudah saya sampaikan di dalam mata kuliah hukum adat bahwa hukum di Indonesia itu bergantung atau
saling keterkaitan antara ketiga hukum tersebut. Tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada hukum adat, tanpa ada hukum Islam, dan ada hukum Barat tadi. Nah, untuk yang pertama, materi pertama yaitu indikator pembelajaran kita adalah pengantar ilmu hukum, pengertian ilmu hukum. Terus hubungan PHI dan PIH, tujuan pembelajaran dan sejarah tata hukum Indonesia. Oke, kita masuk yang pertama yaitu istilah dari PHI, pengantar hukum Indonesia. Nah, pengantar hukum Indonesia, dari istilah ini ada yang kira-kira bisa menggambarkan ya, apa sih maksud dari pengantar hukum Indonesia? Hukum tadi kita sudah sampaikan. Kita udah sampaikan hukum itu apa, terus kalau ditambah dengan kata pengantar dan hukum Indonesia, apa sih makna dari istilah pengantar hukum Indonesia? Teman-teman dulu silakan. Apa yang kira-kira ingin disampaikan? Misalkan ada pertanyaan itu kepada teman-teman. Apa sih pengertian dari pengantar hukum Indonesia? Langsung terlintas di kepala teman-teman apa kira-kira? Monggo. Atau saya tunjuk saja. Mbak Ismiatul hadir? Hadir, Pak. Monggo Mbak Ismi. Ada mana nih orangnya, kameranya kok kayak jelas? Mbak Ismi yang punya cucu tadi. Mohon maaf. Mbak Ismi kira-kira apa ya, Mbak Ismi? Pengantar hukum Indonesia kalau menurut Mbak Ismi. Mungkin ya aturan-aturan atau suatu konsekuensi atas perilaku yang ada di Indonesia. Aturan-aturan atau konsekuensi sanksi-sanksi yang ada di Indonesia. Oke, bentar. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau aturan-aturan yang kata Mbak Ismi yang mengatakan aturan-aturan yang mengatur tentang hukum yang ada di Indonesia. Oh, bagus, bagus. Itu hampir mendekati. Kalau teman-teman yang lain selain Mbak Ismi ada lagi Mbak Nova, Rosa Wanda hadir? Mas Supri lah, Mas Suprianto. Mas Supri, halo. Hadir? Hadir Pak, hadir Pak. Mas Supri. Moga dinyalain kameranya Mas Supri. Pengantar hukum Indonesia. Kira-kira apa ya maksudnya? Mas Supri. Kan udah berbahasa Indonesia tuh, udah bahasa Indonesia bukan bahasa asing lagi. Kalau dari penjabaran Mas Supri apa? Sebentar Mana? Pak. Mas Supri itu, Mas dinyalain kameranya Mas. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah udah kelihatan. Mas Supri, kira-kira Mas lagi di mana nih Mas Supri? Lagi jaga nggak? Lagi di Pare Pak. Oh, lagi pakai bahasa Inggris? Mandarin Pak. Oke, monggo dijelasin aja pakai bahasa Korea Mas ke saya, nggak apa-apa. Jadi untuk pengantar hukum layaknya sebagai pengantar, bahwa di sini di pembahasan pertama kita ya bakalan mengupas atau menguliti tentang bagaimana sih hukum yang ada di Indonesia itu, mulai dari asal usulnya, kemudian bagaimana penerapannya dan apa tujuan hukum yang ada di Indonesia. Menurut saya Bagus. itu Pak untuk pengantar hukum. Cukup Mas Supri, bagus sekali. Nah, kita mulai dulu Mas Supri tadi itu sudah mengatakan bahwa sudah cukup bagus ya jawabannya.
ada kata pengantar. Nah, kalau kata pengantar itu gimana ya maksudnya? Mengantar, artinya kita tidak mendalami secara utuh, tapi mengantar, mengupas kulit-kulitnya saja di luar. Sedikit saja mengantar, memperkenalkan, atau Memperkenalkan. boleh memperkenalkan dan juga atau melihat untuk bentuk hukum. Nah, bentuk di luar saja. Itu kata makna pengantar. Nah, hukum Ya, Indonesia. Pak. Kita gabungkan hukumnya ada di Indonesia berarti. Hukumnya. Jadi dalam kata istilah pengantar hukum Indonesia ini berarti kita hanya mempelajari kulit-kulit atau saya akan mengantar teman-teman bahwa ini loh hukum Indonesia. Saya menunjukkan kepada teman-teman ini loh hukum Indonesia. Seperti ini loh bentuknya. Tapi tidak secara mendalam nanti penjelasannya. Misalkan perdata, teman-teman harus mengerti one prestasi dan non one prestasi dan prestasi. Terus perikatan dan perjanjian. Nggak seperti itu nanti Islam. Tapi saya cukup mengajarkan ini loh hukum perdata. Artinya mengatur tentang privat seperti itu, atau hukum pidana nantinya tidak menjelaskan tentang delik dan naming dan lain sebagainya, tetapi cukup sebatas kulit-kulit luar saja. Nah, itu dinamakan dengan pengantar. Jadi kepanjangan dari PHI tadi adalah pengantar hukum Indonesia. Dari PHI tadi ada 3 kata, pengantar hukum Indonesia. Nah, kata pengantar itu artinya yaitu mengantarkan untuk melihat suatu tujuan tertentu atau menggambarkan suatu gambaran. Sedangkan hukum adalah aturan-aturan yang ada norma-normanya, dikenai sanksi apabila melawan, yang ada di dalam Indonesia tadi. Hukum Indonesia. Jadi kita tidak mempelajari hukum luar negeri, tidak mempelajari hukum Sudan, tetapi tempat tinggal kita. Hukum Indonesia. Oke, paham sampai di sini, teman-teman? Itu pengertian istilah dari PHI. Nah, pengertian dan istilah tadi. Nah, oke, teman-teman. Selanjutnya ke mana materi tadi? Oke, istilah dan pengertian sampun. Lanjut ke hubungan antara pengantar hukum Indonesia dan PIH. Pengantar hukum Indonesia dengan apa ya? PIH ini bukan pengantar ilmu hitam loh, pengantar ilmu hukum. Nah, pengantar ilmu hukum. Apa sih hubungannya dan apa sih yang kita pelajari perbedaannya? Kalau kita kita lihat dari segi pengertian, balik ke segi pengertian juga. Kalau hukum pengantar ilmu hukum itu membahas segala bentuk hukum. Bahkan membahas terbentuknya hukum. Kapan hukum itu timbul? Kapan terbit suatu hukum? Oke, saya sebelum masuk saya refresh lagi apa tuh pikiran teman-teman. Kapan hukum itu timbul? Menurut teman-teman, silahkan. Ada pertanyaan itu. Kapan suatu aturan hukum itu timbul? Gak mungkin hukum itu timbul dengan tiba-tiba, kan gak mungkin kita seperti itu. Tapi menurut teman-teman, hukum itu timbul kapan kira-kira? Mas Yazid, Aira? Ya, hadir Pak. Mas Yazid, monggo. Kira-kira Mas Yazid, pendapat Mas Yazid, kameranya dinyalain Mas Yazid. Punten Pak, baru pulang Jumat jadi belum ini Pak. Oh, lagi apa ini lagi Jumatan? Udah rakaat keberapa ini, Mas? Udah, cuma belum ready aja Pak, cuma udah baru pulang Jumat banget. Oh, tidak, tak kira masih rakaat kedua sedang tahiyatul akhir. Takutnya ganggu Jumatnya. Mas Ali Haidir sudah hadir, Mas Ali Haidir. Haidar. Kok Haidir sih? Hadir, Pak. Mas Haidir. Haidar, Mas Haidar. Kapan menurut Mas Haidar itu hukum itu timbul, Mas Haidar? Itu Pak, mungkin adanya suatu hukum yaitu karena adanya suatu larangan. Adanya suatu larangan. Boleh. Ada orang di dalam masyarakat itu menyebabkan suatu adanya apa ya? Menyebabkan adanya perpecahan gitu. Boleh seperti itu. Ada lagi? Mas Anwar Jailani hadir?
Hadir, Pak. Oh iya, oh Mas. Monggo Mas Anwar, silakan. Kapan menurut Mas Anwar itu suatu hukum itu timbul, hadir, atau timbul atau muncul? Ketika ada sekelompok manusia, Pak. Mantap. Nah, itu jawabannya. Jadi, teman-teman, ada istilah namanya ibis societas ibius. Nah, ibis societas ibius. Nah, hukum timbul karena adanya suatu masyarakat. Hukum akan timbul karena ada suatu masyarakat. Oke, saya contohkan. Mas Ali Haidar datang ke sebuah pulau. Set, naik kapal, naik kapal, set, sampai di pulau. Sumber daya alam di pulau tersebut pasti akan menjadi milik Mas Haidar. Betul nggak? Karena dia yang menguasai pulau itu sendiri. Betul kan, Mas? Nanti pohon kelapanya milik Mas Haidar, tanahnya milik Mas Haidar, perairannya milik Mas Haidar. Oh, segala sumber daya alam di pulau itu ada milik Haidar. Tiba-tiba Mbak Atikal datang, set dari sebelah selatan pulau, masuk ke dalam pulau tersebut. Nah, Mbak Atikal pengen juga menghidupi kebutuhan dia, memenuhi kebutuhan dia. Mas Haidar juga pengen memenuhi kebutuhan dia. Sehingga adanya dua manusia ini menimbulkan suatu adanya masyarakat tadi. Masyarakat itulah yang menyebabkan terjadinya pergesekan nanti kepentingan di situ terjadi pergesekan kepentingan. Mas Haidar pengen memenuhi kebutuhannya, Mbak Atikal juga pengen memenuhi kebutuhannya. Nah, untuk memenuhi kedua buah kebutuhan ini dibentuklah suatu aturan bahwa nanti di dalam misalkan untuk air minum sungai ini dibagi jadi dua bagian, sebelah kanan sebelah kiri Atikal dan Mas Haidar. Nah, pembagian tersebut itu sudah menjadi suatu aturan hukum tadi. Nah, bahwa untuk mengelola sumber daya alam ini bisa seperti itu. Ini sudah menjadi aturan hukum. Oke ya, itu ya. Ibis societas ibius, di mana ada masyarakat itu ada hukum. Jadi kalau kita tinggal sendiri tidak akan muncul hukum di situ. Nah, kita balik lagi ke hubungan antara PHI dan PIH. Di dalam PIH, nah itu yang kita pelajari. Munculnya hukum itu tadi. Munculnya hukum ke permukaan tentang antropologi masyarakat. Bagaimana sifat masyarakat. Teori-teori tentang timbulnya hukum. Teori-teori yang membentuk suatu hukum secara keseluruhan. Sedangkan di dalam pengantar hukum Indonesia, kita tidak lagi mempelajari teori-teori tentang timbulnya hukum, masuknya hukum ke Indonesia, terus juga terkait dengan masalah-masalah masyarakat tentang hukum itu sendiri, kepatuhan masyarakat tentang hukum itu sendiri, tetapi lebih ke hukum Indonesianya. Kapan Indonesia itu bisa dikatakan negara hukum? Apa saja hukum yang ada di Indonesia? Nah, hubungannya itu baru perbedaan ya. Hubungannya adalah kalau kita tidak mempelajari pengantar ilmu hukum, kita tentu tidak bisa memahami pengantar hukum Indonesia. Karena sumber dari hukum Indonesia itu adalah kita mempelajari ilmu hukum itu sendiri. Oke, sampai di situ. Paham sampai di situ? Oke, kalau gini ya, kalau pengantar hukum Indonesia secara mungkin ini agak berat sedikit, tapi saya harus sampaikan. Kalau pengantar hukum Indonesia itu mempelajari hukum positif. Hukum positif itu hukum yang berlaku di Indonesia pada saat ini. Artinya kita gunakan aturan hukum itu sendiri. Nah, itu dalam pengantar hukum Indonesia. Sedangkan dalam pengantar ilmu hukum itu kita mempelajari dasarnya. Bagaimana sih hukum itu bisa terbentuk? Bagaimana hukum itu bisa tercipta? Apa sih yang menjadi perkembangan dari hukum itu sendiri? Nah, itu dinamakan dengan pengantar hukum Indonesia atau secara desainnya. Nah, atau hukum belakang atau hukum pembentukan hukum. Nah, jadi kesimpulannya
apa ya, saya bisa simpulkan pengantar ilmu hukum itu mempelajari dasar-dasar ilmu hukum secara umum atau yang berlaku secara universal, misalkan mengenai pengertian konsep dan teori-teori hukum yang tadi saya sampaikan. Terus mengenai konsep-konsep dan teori hukum setelah sejarah terbentuknya hukum-hukum tersebut. Sedangkan kalau kita masuk ke pengantar hukum Indonesia, itu mempelajari tentang konsep-konsep pengertian dasar dan sejarah-sejarah hukum yang ada di Indonesia. Oke, paham untuk materi kedua kita, teman-teman? Materi ketiga pengantar hukum Indonesia. Ada yang ingin ditanyakan? Lanjut? Oke. Lanjut, Pak. Kalau diam tanda setuju ini, mah. Oh ya, ini terkait dengan CV. Kok belum ada yang masuk ke email saya ya? Oke. Oke, kita lanjut ke tujuan pengantar hukum Indonesia. Apa sih menjadi tujuan dari mempelajari? Kenapa sih penting belajar hukum Indonesia? Bapak Ibu, ini sebenarnya saya pengen tanya sedikit sebelum kita masuk ke tujuannya. Saya heran ya untuk yang heran terus bertanya-tanya juga. Ada orang yang ada sekelompok orang yang mengharamkan hukum Indonesia karena tidak sesuai dengan syariat-syariat. Gimana sih menurut pendapat teman-teman yang mengatakan yang seperti itu tuh? Ada yang bilang hukum di Indonesia itu sebagai hukum apa? Saya lupa namanya. Yang nggak harus diikuti. Nah, kira-kira sebelum kita masuk ke tujuan, saya harus luruskan dulu bahwa tidak ada bibit-bibit radikal di kelas saya itu maksud saya. Oke, apa sih menurut pendapat teman-teman? Sependapat nggak teman-teman dengan orang yang berpikiran yang seperti itu? Ada yang menganggap bahwa ini bukan yang di Indonesia bukan dipakai hukum Islam, tetapi hukum apa ya nama istilahnya saya lupa. Togut, Pak. Hukum togut. Hukum togut. Ya, jadi tidak harus kita ikuti. Tidak harus kita ikuti, terus kita pakai hukum syariah saja. Oke, mana-mana menurut teman-teman. Saya pengen nggak ada di apa ya, nggak masuk ke dalam ranah PHI atau PIH, tapi nanti berkaitan juga dengan tujuannya nanti. Oke, Kurang gimana ngopi pendapat mereka, teman-teman? Pak. Hah? Kurang ngopi. Makanya kayak gitu, Kurang Pak. ngopi. Oke, ini siapa nih tadi tuh yang menjawab Mas Supianto? Siapa tadi? Yang kurang ngopi. Kurang memahami sejarah berdirinya bangsa Indonesia, yang mana bangsa Indonesia itu berdiri karena banyak golongan, banyak suku, banyak agama gitu. Jadi ya dari keberagaman itu ya muncul pula sebuah hukum Indonesia sendiri gitu. Jadi kita jangan egois dengan mengharapkan bahwa Indonesia harus terikat dengan hukum Islam misalkan kan. Sedangkan Indonesia adalah negara Pancasila dan dibangun dari banyak perbedaan suku, bahasa maupun kepercayaan. Demikian, Pak. Oke, terima kasih Mas Supriyanto. Bagus sekali. Saya agak terhenyuh mendengar jawabannya. Ada lagi yang teman-teman ada yang sependapat atau yang tidak sependapat bahwa hukum togut itu nggak usah dipakai lah. Janganlah kita kesampingkan, kita pakai hukum syariah aja. Ada lagi yang kira-kira pengen nyampaikan pendapat? Ada yang sepakat atau tidak sepakat? Ada yang sepakat? Ada yang tidak sepakat? Silakan disampaikan. Saya pengen teman-teman yang dari Sudan ini yang sudah mempelajari syariah di luar negeri, gimana sih kondisinya? Monggo teman-teman silakan. Mbak Anissa? Ya, Pak. Hadir Mbak Anissa ya. Kira-kira Mbak Anissa gimana? Gimana, Pak?
Gimana? Mbak Nisa tadi saya sampaikan sebelum kita masuk ke tujuan pengantar ilmu hukum pengantar hukum Indonesia, kita bahas ini terkait dengan masalah hukum syariah dan hukum Islam dan hukum Indonesia. Ada orang yang berpikiran bahwa kita nggak usah pakai hukum Indonesia, kita pakai hukum syariah saja. Kalau kita pakai hukum Indonesia, kita berarti sudah menyalahi syariat. Sependapat nggak Mbak Anissa dengan itu? Enggak, Oh, enggak, kenapa? Ada alasan tersendiri sebelum kita karena di Indonesia ada berbagai macam agama. ada Bukan berbagai Islam ajam aja. agama. Oke, kita harus mengakomodir semua agama tersebut, bukan hanya hukum Islam saja. Kalau Mas Rian Abimanyu hadir, ada? Iya Pak, hadir Pak. Oke, ini Mas Rian. Monggo Mas Rian, apa kira-kira? Ada pendapat Mas? Tentang apa hukum Indonesia dan hukum syariah ya Pak. Oke. Ya, betul Mas. Ya, kalau menurut pendapat saya Pak, kalau dikatakan hukum hukum Indonesia itu dikatakan tidak sesuai dengan hukum syariah, itu tidak semuanya. Kita kembali lagi ke pertemuan di pelajaran hukum adat ya. Salah satu situ kan dijelaskan bahwa salah satu sumber hukum dan Indonesia, hukum positif Indonesia itu berdasar dari salah satunya di situ ada hukum Islam ya Pak ya. Nah, maka dari situ kita tidak bisa mengatakan secara keseluruhan bahwa hukum di Indonesia adalah hukum yang tauhid. Meskipun kalau dikatakan sebagai hukum syariah masih ada beberapa kekurangannya. Kemudian sebagai contohnya kemarin di hukum pertama itu dijelaskan bahwa dalam permasalahan perkawinan ini secara prosesnya sama seperti hukum Islam, yaitu adanya wali nikah, kemudian ada mempelai, kemudian ada ijab dan qabul. Tapi yang tidak ada dalam syariat yaitu pendataan atau pencatatan itu loh Pak bahasanya. Pencatatan bahwa sudah melakukan pernikahan, seperti itu. Mungkin kalau dikatakan sebuah kurangan itu menurut saya kurang Pak. Malah saya lebih mengartikan hukum Indonesia ini berpaduan dengan hukum syariat. Mungkin itu pendapat saya. Oke, terima kasih Mas Rian Abiwah. Jauh luar biasa sekali. Oke, betul yang disampaikan Mas Rian tadi bahwa Indonesia itu tidak memakai satu hukum saja, sumber hukum saja, tidak memakai hukum adat saja, tidak memakai hukum Belanda saja, tetapi juga ada hukum Islam di sana. Jadi setiap aturan yang dikeluarkan di Indonesia, setiap peraturan yang dikeluarkan di Indonesia harus memenuhi hukum Islamnya juga. Bertentangan dengan hukum Islam, tentu akan diprotes masyarakat. Oke, misalkan contoh yang kemarin terkait dengan undang-undang tentang LGBT. Ya, dibolehkan pasangan, langsung diprotes masyarakat karena ada sesuatu yang tertinggal dalam pembentukan undang-undang tersebut, tidak dimasukkan hukum Islam ke dalam undang-undang tersebut. Oke, itu. Nah, jadi gini, hukum Islam itu sebagai dasarnya, sebagai fikih, ya, jadi tidak bertentangan. Tetapi ada dalam fikih muamalah selama kalau kenegaraan atau ketatanegaraan itu terkait dengan fikih muamalah ya. Ngerti kan sampai di sini? Bukan fikih ibadah. Jadi kita negara tidak mengatur tentang ibadah seseorang, bukan mengatur tentang ibadah. Coba dilihat, ada nggak undang-undang tentang sholat di negara kita? Nggak ada kan? Bahwa umat Islam wajib sholat 5 waktu ditambah sunat qobliyah. Pasal 2. Apabila tidak melaksanakan sunat qobliyah, maka dipidana denda 20.000 dengan memberikan kepada masjid. Nggak ada seperti itu undang-undang. Ya kan? Terus apabila dibuat aturan tentang ibadah puasa, masyarakat Indonesia wajib berpuasa selama bulan Ramadan. Denda 30.000 rupiah dikalikan
dikalikan dengan jumlah makan selama bulan Ramadan. Nah, itu nanti kan nggak ada seperti itu yang mengatur secara spesifik tentang fikih ibadah. Tetapi yang diatur di hukum Indonesia adalah fikih ibadahnya. Nah, konsep dalam fikih ibadah itu apabila tidak dilarang, maka boleh dilakukan. Itu ya kan konsepnya. Selama tidak dilarang, maka wajib boleh dilaksanakan. Misal akad mudharabah, jual beli, bebas kita membentuk akad, tetapi harus berpegang teguh pada unsur-unsur non riba tadi. Jual beli tidak boleh ada riba. Pinjam meminjam tidak boleh ada riba. Jadi disitulah pengaturannya. Oke, nah itu dinamakan dengan hukum Indonesia. Jadi harus tetap berpegang pada dasar-dasar hukum Islam. Nanti pengembangannya di dalam hukum Indonesia. Oke, terus kita masuk ke soal tadi. Apakah Pak Fazlur sepakat orang-orang dengan hukum hukum syariah itu diterapkan di Indonesia? Terus hukum negara ini hukum togut. Oke, saya juga tidak sependapat teman-teman. Karena kenapa? Pembentukan pertama tadi sudah dari pembentukan hukum tadi. Pembentukan sudah sesuai dengan syariah. Nah, apakah budaya di Arab sana sama dengan budaya Indonesia? Beda, ternyata kan kita berbeda. Kita nggak bisa. Bahkan antar pulau pun juga berbeda. Artinya, oke, di sana diwajibkan untuk menutup wajah seluruhan. Nggak bisa kita tetapkan di sini. Nah, kita hanya bisa menetapkan bahwa aurat itu di telapak tangan dan wajah saja. Jadi kita tetap berpegang pada itu. Nah, karena budaya kita berbeda dengan budaya Arab Saudi sana. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu di Indonesia, artinya kalau kita mentogutkan hukum Indonesia, berarti kita mentogutkan juga ulama-ulama yang ada di Indonesia. Kan nggak boleh seperti itu. Setiap negara, setiap wilayah negara itu mempunyai ulama-ulama tersendiri yang mengerti kultur dari negara tersebut. Nah, salah satu sumber dari hukum Islam itu adalah Al-Quran, Sunnah. Yang ketiga ada ijtihad, ya nggak? Ulama setempat, pendapat dari ulama setempat. Nah, apakah kita harus mendengarkan ulama yang ada di Sumatera Barat diterapkan di Jawa Tengah? Nggak bisa seperti itu. Apakah kita menerapkan ulama-ulama yang di Arab Saudi Arabia ditetapkan di Indonesia? Nggak bisa seperti itu. Beda. Nah, itu dinamakan dengan adanya mazhab Syafi'i Hambali, tapi ada tambahan itu mazhab negara. Jadi mazhab negara itu sesuai dengan kondisi negara kita tadi, budaya yang ada di negara, selama tidak bertentangan dengan syariat-syariat Islam tadi. Oke, paham ya? Kita masuk ke tujuannya. Nah, tujuannya itu ya, kalau PHI, mata kuliah ini mengobjekkan pada hukum yang ada, yang berlaku sekarang pada hukum Indonesia. Nah, apa sih yang memanfaatkan kita mempelajari hukum ini? Yang pertama, kita mengetahui macam-macam hukum yang ada di Indonesia. Ada berapa hukum yang ada di Indonesia. Yang kedua, kita mengetahui juga perbuatan apa saja yang harus dilakukan, perbuatan apa saja yang dilarang, serta perbuatan apa saja yang tidak dibolehkan dalam hukum Indonesia. Itu yang kedua. Yang ketiga itu terkait dengan kedudukan dan hak kewajiban dari setiap orang dalam masyarakat. Bagaimana ya? Kita sebagai warga negara Indonesia harus tahu dulu apa sih hak dan kewajiban kita di Indonesia. Nah, itu mengetahui kedudukan kita, mengetahui hak dan kewajiban kita, mengetahui hak dan kewajiban kita dalam bermasyarakat. Yang keempat yaitu terkait dengan lembaga-lembaga keuangan. Lembaga-lembaga yang ada di Indonesia. Ada 3, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, dan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, jadi kita ada mengetahui nanti kalau kita mempelajari pengantar hukum Indonesia ini, kita akan mengetahui bahwa ada bermacam-macam lembaga-lembaga dalam pembentukan hukum itu tersendiri. Yang terakhir yaitu apa ya tujuannya? Dalam prosedur bagaimana sih beracara, atau apabila kita terlibat dalam suatu hukum, bagaimana cara kita berproses di persidangan, di kepolisian, dan lain-lain. Jadi mengetahui hukum acara dari suatu
hukum di Indonesia. Oke. Oke, teman-teman, untuk tujuan sudah selesai saya sampaikan. Nah, ini untuk sejarah akan menjadi tugas dari teman-teman. Nah, jadi sejarah dari hukum pengantar hukum Indonesia ini silahkan teman cari materi-materi bahan-bahannya, silahkan dibaca. Ini ada sejarah pembentukan hukum Indonesia, pengantar hukum Indonesia sebelum pada masa penjajahan, setelah masa kemerdekaan, pada masa Orde Baru, dan pada Orde Baru, Orde Lama, Orde Baru, terus selanjutnya pada masa reformasi. Ada tahapan-tahapan. Oke, mohon maaf saya terpental tadi. Oke, itu ya untuk pertemuan kita pada hari ini. Teman-teman nanti silahkan dipelajari tentang sejarah, kemudian dilanjutkan dengan membaca tentang klasifikasi hukum Indonesia, apa saja. Nah, itu untuk materi kita pada hari ini ya teman-teman. Saya cukupkan dulu materi, selamat beristirahat. Yang Mbak habis Jumat tadi belum makan siang, silahkan dimakan siang dulu. Saya tutup pertemuan kita dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Oke, sami-sami. Sehat selalu ya Bapak Ibu. Sekian banget Pak. Makasih Pak. Terima banyak Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Mohon izin gak? Ya Pak. Pak Dol Pak. Dol Pak. Emang boleh. Absennya gimana nih? Assalamualaikum Udah ada itu. di SIM. Udah ada di Lewat SIM. di SIM nggak bisa dicentang gitu absennya. Udah langsung. Bisa.